Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Deliana Duri dari Teknik Informatika A dengan NIM 2103010009. Dengan adanya video ini, saya akan sedikit menjelaskan topologi jaringan yang telah saya buat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer yang terdiri dari 10 network dan 10 host, di mana setiap networknya dihubungkan melalui switch. Setelah memasang network atau router, kita bisa menggunakan IP pada masing-masing networknya dengan alamat IP yang unik. Topologi jaringan ini menggunakan alamat IP kelas B. Kelas B sendiri range-nya antara 128 sampai 191. Oke, yang pertama kita setting IP pada router yang telah dipasang. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai IP untuk menyeting network dan host. Pada router sendiri, untuk semua router Ethernet 0/0 yang dihubungkan pada switch 0, saya menggunakan Ethernet 0/0. Sedangkan untuk Ethernet 0/1 saya hubungkan ke setiap hostnya. Nah, yang membedakan IP pada Ethernet 0/0 yaitu pada bagian keempatnya, di mana bagian kedua kita samakan menggunakan IP 10. Untuk Ethernet 0/1 kita bisa membedakan dari IP keduanya dan IP seterusnya. Dikarenakan 10 telah dipakai, kita bisa menggunakan 20 untuk membedakan dengan host yang lainnya. Demikian juga untuk host-host yang lainnya juga, kita menggunakan angka puluhan selanjutnya. Yang pertama, langsung aja yang pertama, contohnya kita merouting IP pada router pertama yang telah ditulis pada komentar ini. Kita tulis di sini 140 10 1 2. Enter. Lalu kita on-kan untuk menghubungkan ke switch 0. Lalu pada Ethernet 0/1 kita gunakan yang 20 ini 140, karena 10 sudah dipakai, lalu kita pakai 20 ini, lalu 1. Pada semua 0/1 selanjutnya tetap ininya 1, dikarenakan yang membedakannya ini tuh pada hostnya. Nanti kita lihat. Kita coba. On. Sudah nyala. Lalu kita menyeting IP pada host. Masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, IP address ini seperti yang sudah saya jelaskan barusan, kita masukkan IP address-nya 20 karena di sininya pada Ethernet 0/1-nya 20 tadi, lalu 1, dan ininya karena 3 dimulainya ini dari 3 sampai seterusnya, karena 3 sudah terpakai pada host yang ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita menggunakan 13. Lalu untuk default gateway-nya kita menggunakan IP yang barusan telah disetting 1. Seperti ini. Setelah itu kita coba kirim pesan untuk ini ke router. Sukses. Lalu kita coba ke PC lain. Pilot kita coba 2 kali. Pilot masalah ya. Nah, kenapa bisa pilot? Ini tuh kita harus menyeting dulu RIP-nya.
kita masukkan IP yang telah 40 10 1 2. Kita masukkan ini ke RIP. Add. Lalu yang ini juga sama. Add. Kita coba lagi. Ke sini. Si pilot kita coba 2 kali. Nah, successful. Jadi yang bisa menghubungkan antara host ini sama host yang ini setiap networknya, kita harus menyeting dulu RIP-nya. Kalau misalkan mau pakai statik, bisa memasukkan network dan di-add. Tapi yang membedakannya yaitu kita harus memasukkan setiap IP pada networknya. Lalu selanjutnya, nah begitupun dengan host dan router yang lainnya. Kita bisa menggunakan cara yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wireless. Dengan wireless ini, kita cukup menambahkan access point sebelum ke PC-nya. Kan kalau yang ini dari switch langsung ke PC. Kalau yang ini switch dulu access point lalu ke PC. Kan kalau misalkan ini pakai kabel, kalau ini wireless tanpa kabel. Untuk penyetingnya yaitu yang pertama kita masuk ke sini. Lalu saya kasih contoh untuk menambah satu PC. Yang pertama kita masuk dulu ke PC-nya. Lalu ininya di-off-kan. Kita buang ininya bebas kemana aja. Masukkan ini. Lalu di-on-kan. Setelah itu kita setting IP. Karena ini di DHCP agak ngaco, kita pakainya yang manual ke statik. Kita setting 140. Ini di IP 100. Berarti 101 karena 3 sampai 12 sudah terpakai pada PC yang ini. Berarti kita pakai kayak yang tadi 13. Enter, subnet masknya cukup enter aja. Terus default gateway-nya 140 100 11. Nyambung kan ini. Terus kita coba ke router dulu. Kita coba ke sukses. Kita coba ke PC yang lain. Pilot kita coba 2 kali. Kalau misalkan pilot kita cobanya 2 kali. Masih pilot. Kita coba lagi. Successful. Successful kan. Lalu setelah saya menjelaskan wireless, saya akan menjelaskan ke DHCP server. Untuk menambah DHCP, kita cukup menambah server pada jaringan ini, pada jaringan yang akan pada network yang akan dibuat DHCP. Nah, pada DHCP ini kita tidak perlu menyeting IP secara manual. Kita cukup menambahkan IP di servernya. Di sini. Maaf. Di sini kita masuk ke DHCP. Lalu kita masukkan default gateway-nya di mana? Di default gateway 90. Di sini kita masukkan ke sini 140 90 11. Lalu kita
biasanya pada kondisi awal itu seperti ini. Kita harus mengaktifkannya dulu pada on, terus kita mengisi default gateway yang telah tertera di sini 90, terus start IP address-nya itu untuk memulai pada ini, pada setiap hostnya. Kan ini 140.90.00, seharusnya 1, kita mulainya dari 3 subnet masknya 255.255.00 dengan maksimum nomornya biasanya di angka gede 500 gitu, kita cukup dengan 20 aja. Lalu kita save. Udah, kita masuk ke desktop dan setting IP configuration-nya. Karena tadi kita mulai IP-nya dari 3, IP address untuk setiap hostnya dari 3, kita menggunakan di servernya 2 aja, 2. Subnet masknya seperti biasa 255.255.00. Dengan default gateway-nya tadi 90, kita masukkan ke sini. Lalu nah, kita coba di di PC yang ini. Biasanya pada kondisi awal tuh seperti ini. Lalu kita coba dengan, nah, pentingnya di DHCP ini tidak perlu menuliskan IP secara manual kayak gini. 140 kan dari yang tadi di IP-nya di manual. Hal ini cukup di DHCP karena sudah menggunakan IP pada server. Oke, ini salah ya. Sebentar. Kita masuk dulu ke sini. Service DHCP. Ini 1, ini 3. Stopnya 2. Kita coba lagi. IP karena ini seharusnya dari 3 ya dimulainya. 4. Sepertinya 3-nya dipakai di yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk web server sendiri kita cukup menambahkan IP sebenarnya sama seperti yang tadi. Kita cukup masuk ke sini lalu menambahkan IP yang telah kita buat. Karena 110 sudah terpakai, 10, 20, 30 sampai 110 itu sudah terpakai, kita pakai 120 untuk IP alamat keduanya. Terus untuk yang keempatnya kita pakai 2 karena yang satunya kita pakai sebagai default gateway-nya. Yang pas Ethernet 0/1-nya ini kita pakai di sini. Default. Nah, kita pakai di sini sebagai default gateway-nya. Nah, terus untuk IP pada web servernya kita pakai 2 ini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai mengenai topologi jaringan yang telah saya buat ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau penjelasan yang kurang jelas dan kurang pas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.